Oke, terima kasih Bu Rariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semua. Alhamdulillah sehat ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas dan Ibu Rariana selaku Waka Kurikulum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan Zoom meeting sosialisasi tentang kegiatan proses belajar mengajar kita ke depan. Pada hari ini Bapak akan sedikit menyampaikan sosialisasi juga kaitannya dengan rencana sekolah ke depan demi masa depan kalian. Mohon izin Bu untuk share screen ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan semangat PBM 2021. Saya yakin kenapa temanya saya ganti dengan semangat atau persiapan, bukan persiapan, karena saya yakin kalian juga sudah menunggu kapan sih ini PBM dimulai, dan pada hari ini sudah kita tentukan bahwa kalian semua kelas 10, 11, 12 ini bisa kita mulai PBM-nya mulai Senin besok tanggal 26 ya, tanggal 26 melalui Zoom meeting. Dan tidak perlu khawatir Zoom meeting nanti akan memiskinkan kita, enggak, karena paket data yang 60.000, 50.000 sudah cukup untuk 1 bulan gitu ya. Anak-anakku sekalian, ada beberapa slide mungkin nanti bisa kita pahami bersama. Yang pertama mungkin ini. Jadi saya harapkan anak-anakku semua ini belajar dari koloni semut ya. Ini saya sampaikan juga 5 pelajaran hidup semangat menghadapi PBM tahun 2021. Yang pertama adalah berani mengambil atau berani menghadapi masalah, gitu ya. Seberapa menakutkan atau seberapa besar masalah yang akan muncul di depan sana ya, di depan kita tidak boleh merasa takut untuk menghadapinya. Jadi sekarang masa pandemi Covid 2021 kita harus menghadapi dengan senang, dengan ikhlas, dan kita bisa berdamai dengan virus COVID-19 atau COVID-19 ini. Yang kedua, kita tetap berbagi dengan orang lain. Jadi berbagi itu tidak harus berupa makanan, kue, minuman ya, fasilitas, namun kita dengan berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Melalui apa? Melalui media sosial. Saya yakin kalian semua juga selalu aktif di dunia media sosial, sehingga disitulah sekarang waktunya kita berbagi. Tidak perlu mencari info-info yang hoak atau info-info yang menakutkan. Pengalaman-pengalaman atau pengetahuan boleh, cuman tidak fokus kepada salah satu berita ya. Di sana banyak peluang kita untuk menggali ilmu, menggali pengetahuan ya dari aneka macam bidang ya. Terus yang ketiga, kita tidak menyerah dengan keadaan. Nah, keadaan yang pandemi ini tidak boleh kita itu menyerah. Tidak peduli seberapa sulit jalan yang kita tempuh dan halangan yang muncul untuk mencapai tujuan. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Masih ada jalan lain menuju tujuan yang kita cita-citakan. Salah satu contoh pandemi seperti ini, tidak bisa tatap muka. Transportasinya yang biasa kita bawa ke sekolah, kita belikan paket data ya. Jadi duit yang biasanya kita buat transportasi, naik mikrolet, untuk bensin dan lain sebagainya, belikan paket data gitu ya. Jadi ini kalau saya melihat di koloni semut itu pada saat berjalan kita halangi dengan jari kita atau dengan tangan kita, dengan kayu, itu semut terus saja berjalan. Kalaupun tidak bisa, misalnya ada air, kita tetesi air, semut juga akan melingkar mencari jalan lain.
sama halnya dengan kita di saat pandemi ini, untuk mengejar cita-cita itu jangan hanya mengeluh, jangan hanya sambat, dan jangan hanya tiduran. Saya tadi ada lihat itu, anak-anak ada yang tiduran. Kita ini sekarang serius menangani tujuan dan masa depan kalian. Kalau kalian tidak bisa diajak untuk berkembang, untuk berubah, maka kalian sendirilah nanti yang akan kita tinggalkan. Ya, saya juga tidak mau ngopeni anak-anak yang tidak bisa merubah pola hidupnya, merubah gayanya, dan menyerah dengan keadaan di pandemi COVID ini. Maka tolong kalian juga bisa tidak usah menyerah, ya, tidak usah menyerah. Pada masa COVID ini masih ada jalan lain yang harus kita jalani, yang harus kita tuju, yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama. Dan yang keempat, kerjasama adalah hal yang penting. Untuk itu, jangan kalian bermimpi bisa berhasil jika kita dan rekan satu tim, kita ini tim. Anda, Bapak Ibu Guru, Wali Kelas, Kakomli, Waka, dan Kepala Sekolah. Ini adalah satu tim. Maka jangan bermimpi kalian bisa meraih cita-citanya pada saat seperti ini saja kalian ogah-ogahan. Kalian tiduran, kalian berbaring, kalian tidak memperhatikan. Pasti tidak akan berhasil, gitu ya, pasti, gitu ya. Jadi tim ini, mari kita sama-sama keegoisan kita hilangkan. Jangan hanya mementingkan urusan kalian sendiri. Kita di sini, Bapak Ibu Guru di sini selalu berjuang memberikan yang terbaik bagi kalian. Untuk itu sambutlah kebaikan Bapak Ibu Guru, sambutlah kebaikan orang tuamu, ya. Orang tuamu itu sudah berjuang mati-matian. Kalau tahu kalian di kamar tiduran seperti itu, orang tuamu juga tidak akan mendoakan kamu. Ya, patuhi ya apa yang sudah menjadi nilai, etika, norma, baik itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang nomor 5, beradaptasi dengan lingkungan. Kalian sekarang pada masa pandemi harus segera beradaptasi. Pembelajaran melalui daring, etikanya dipakai. Baju juga harus rapi, rambut juga harus rapi, kamar ditata dengan rapi. Jangan acak-acakan. Karena apa? Besok pelajaran kalian, PBM kalian daring, itu langsung live streaming YouTube. Bagaimana 5 tahun, 7 tahun ke depan kondisimu yang acak-acakan, kamarmu yang acak-acakan, mau ada laki-laki, perjaka atau perawan yang mau kalian nikahi, melihat track recordmu di masa belakang, kalian tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan pasangan kita atau calon suami dan calon istri kita. Bahkan ini perusahaan-perusahaan tingkat nasional maupun internasional ya, pada saat melihat CV kita itu harus selalu menyertakan media sosial kita ya. Para pengambil kebijakan di perusahaan itu akan melacak media sosial kita, apa yang sudah kita upload di tahun-tahun sebelumnya, apa yang kita share di tahun-tahun sebelumnya, apa kegiatan kita di tahun-tahun sebelumnya. Hati-hati, ini adalah sudah zaman keterbukaan. Anda nge-share di YouTube, di IG, di Facebook, semua akan terlacak. Dan itu masa depan kalian. Ya, jadi tidak hanya sekedar interview, tetapi mereka, perusahaan-perusahaan nasional akan menggali data melalui media kita. Dan email kita itu di saat sudah kita berikan kepada perusahaan, maka perusahaan dengan mudah untuk menggali informasi kita, data-data kita. Untuk itu 5 pelajaran hidup semangat menghadapi PBM ini harus kalian cermati, harus kalian kuasai. Yang pertama,
Hadapi masalah ini dengan baik, dengan ikhlas, dengan sabar. Yang kedua, selalu berbagi pengetahuan kepada teman-teman. Jadi hari ini nanti itu bisa Anda minta share materi ini, ya, materi ini, dan diberikan kepada teman-teman yang belum gabung saat ini. Tidak boleh menyerah di keadaan pandemi COVID ini. Ya, SMK Widyagama selalu buka mulai pagi sampai sore. Ini adalah memikirkan kepentingan kalian. Ya, pengen SMK Widyagama mewujudkan yang terbaik untuk harapan-harapan orang tua, harapan kalian. Ya, kita tetap bekerja sama. Kita dalam satu tim. Jangan kendor. Ya. Mimpi-mimpi kalian tulis. Mari kita wujudkan bersama, gitu ya. Terus kita juga selalu beradaptasi. Sekolah sudah merencanakan untuk belajar daring, kita ikuti dengan daring. Kita siapkan semuanya. Kita siapkan keperluannya, gitu ya. Jangan sampai kita berlagak miskin, tidak punya paket data, tidak punya internet dan lain sebagainya. No, sudah tidak ada. Sekarang eranya adalah era globalisasi. Kalian kalau misalkan tetap seperti itu, tidak berjuang mengadakan paket data ataupun HP, kalian akan ditinggal oleh dunia ini. Gitu ya. Jadi ini yang harus kalian lakukan, perubahan ini. Nah, sekarang Pak Wawan akan juga memberikan pemahaman juga begini. Di masa COVID ini, orang mengatakan dikaji dari ilmu sosial bahwa inilah sebetulnya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial, berbudi dan selalu merasa tidak puas. Anda merasa tidak puas dengan perubahan ini. Begitu juga jika tidak ada masa pandemi, kalian juga pasti tidak akan merasa puas dengan kondisi saat itu. Perubahan dalam masyarakat akan terus terjadi. Ingat itu, perubahan dalam masyarakat akan terus terjadi. Tetangga kita sekarang banyak yang meninggal. Sesepuh-sesepuh kita, tetangga kanan kiri kita banyak yang meninggal. Bahkan sekarang berita kelahiran saja itu tidak ada, tidak dipublikasikan. Yang dipublikasikan adalah hanya orang meninggal. Inilah perubahan, ya, perubahan sosial. Apakah kita harus takut? Enggak. Kita memang semua itu nanti juga akan meninggal dunia. Tapi jatahnya kita adalah sendiri-sendiri. Kita bisa mati karena tidur, kita bisa mati karena mandi, kita bisa mati karena kecelakaan, kita bisa mati karena kelaparan, atau bisa juga kita mati karena keracunan, ya. Namun di dalam masyarakat ini kan perubahannya ada yang cepat, ada yang lambat. Hari ini, bulan-bulan ini perubahannya cepat adalah pengurangan jumlah penduduk. Maka dari itu kita seperti yang saya sampaikan tadi, mari segera kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk itu apa? Kamar-kamar harus dibersihkan, kesehatan harus dijaga, selalu mengutamakan kesehatan dan selalu berpikir untuk masa depan. Jangan ogah-ogahan. Kalau Anda hanya menunggu kapan sekolah masuk, ya, kapan sekolah masuk, saya sampaikan juga, sekolah juga tidak akan memasukkan kalian. Tetap menggunakan daring, ya. Tetap akan menggunakan daring. Apa yang terjadi? Kalian selalu menunggu ketidakpastian. Tetapi kalau kita siap dengan lingkungan baru, menyesuaikan daring, ya oke lah daring. Kita lengkapi, HP kita perbaiki, HP kita sesuaikan, internet segera kita cari, paket data selalu ada. Ini jempolan. Ini adalah pemuda-pemuda masa depan. Tidak malah tiduran, gerombol. Apa nanti yang Anda dapatkan? Pasti Anda dalam petik. Kok kadang sekolah, kok kadang virus ini hilang. Jangan berharap seperti itu. Kalau kita mengikuti sejarah To'ud, itu 2 tahun. Kita masih berjalan 1,5 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun. Nah ini yang harus kita perhatikan.
anak-anakku sekalian, jadi apa yang saya sampaikan tadi, kita harus selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, dan selalu optimis ya. Di dalam perubahan ini yang harus kita lakukan nanti, kalau kita sebagai manusia memang sifatnya ini tidak merasa puas atau tidak pernah merasa puas, maka kepuasan pelanggan nanti, pelanggan ini kan kalian semua, orang tua, wali siswa, dunia usaha, tempat prakerin atau tempat kerja kalian nanti, ini akan kita puaskan. Bahkan slogan kita itu kadang kan kita plesetkan, Anda puas, kami lemas, kan seperti itu. Anda sekarang kan ongkang-ongkang kaki di kamar, tiduran, Bapak Ibu guru selalu masuk sampai lemas sampai sore ya. Yang kedua, mari berubah di masa pandemi COVID ini tanpa meninggalkan kepercayaan terhadap takdir atau kodrat dari Allah. Kita percaya bahwa ini adalah ketentuan Allah. Ya, kalian jangan melawan ketentuan Allah. Sehingga yang harus kita lakukan apa? Kita segera menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan baru, kondisi baru, era baru, kan itu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, perubahan cepat dengan menaikkan standar atau level kita. Yang dulunya kita tidak tahu dengan Zoom meeting, Google Meeting, setelah itu dengan data-data yang serba online dan lain sebagainya. Segera. Bahkan saya ambil contoh di sini. Ujung kuku dan jemari kita bisa mendatangkan duit. Salah satunya apa? Di saat kita jualan online, ini kan cukup dengan jari saja, ya. Dengan ujung kuku ini, ya. Kalau kita ngetik ya sama, ya, di laptop, di HP dan lain sebagainya, kita cukup ini, tidak usah kita itu pergi ke pasar, pergi ke mall dan lain sebagainya, cukup kita kendalikan. Makanya apa? Kita harus sesuaikan dengan kondisi ini, segera menyesuaikan diri. Terus anak-anakku sekalian, ini ada beberapa juga. Sosiolog Selo Sumarjan merumuskan pengertian perubahan sosial, yaitu perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Yang mempengaruhi sistem sekarang apa? Virus, gitu ya. Jadi nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku kita ini sudah berubah. Bangun kesiangan, tidur terlalu malam, ya. Sudah diberikan jam malam jam 8 tetap keluyuran. Nah, ini seperti itu. Ini adalah nilai dan sikap kita. Kenapa? Semua penghambat di masyarakat, khususnya di dunia luar, di jalan, di kumpulan masyarakat, itu adalah orang-orang yang tidak segera menyesuaikan diri dengan kondisi COVID ini. Siangnya tidur, malam belakraan, kan itu. Jadi ini yang harus kita rubah, ya. Terus dalam kajian sosiologi juga, perubahan sosial dipahami sebagai perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung tanpa henti. Ini nanti berubah terus anak-anakku, ya. Zamannya Pak Mawan, pelajaran bagaimana, praktek bagaimana, sekarang juga akan berubah. Ini akan terjadi sepanjang masa. Kamu tidak boleh kaget. Kamu harus siap. Ya, perubahan ini akan sepanjang masa. Sehingga harapannya Pak Mawan adalah kamu harus segera menyesuaikan diri. Tidak boleh kamu menunggu yang tidak pasti. Ya. Sekarang waktunya kita menyesuaikan diri. Pak Mawan ini adalah generasi telepon seluler sudah keempat kalau nggak kelima. Ya. Dulu zamannya HP yang ada antenanya dan kartunya satu gini, ya. Satu HP begini. Satu HP itu masuk semua. Akhirnya dipotong lagi chip berdasarkan ada salembaran masuk, ya, SMS, ada pager, ya. Sekarang cukup chipnya saja yang kecil, ada WA lagi, kan itu. Ada dulu telepon rumah, sekarang telepon rumah banyak tidak digunakan, ya. Sekarang yang banyak digunakan komunikasi kita adalah email, ya. Maka kamu harus segera menyesuaikan diri, tidak boleh ogah-ogahan, gitu ya.
Supaya apa? Masa depanmu nanti juga akan lebih baik. Terus di dalam berubah ini, sekolah juga sudah menyiapkan. Salah satunya adalah satu, mengajak keluarga besarnya melakukan perubahan PBM dengan sistem daring, online, ya, dengan berbasis pada proyek. Kalian dulu ada kewajiban untuk sholat berjamaah di musola saat duhur, daring pun juga ada kewajiban untuk sholat. Ya, jika jamaah di musola atau masjid difoto dan dilaporkan kepada guru. Di saat nanti sholatmu sendiri di kamar, harus ada juga jejak digitalnya, difoto, di video secara mandiri. Beli tripod, baik itu tripod yang duduk atau tripod yang berdiri. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang harus Anda lakukan. Pengalaman-pengalaman yang harus Anda jalani, ya, dengan menampilkan segala sesuatu, mempresentasikan pengalaman Anda dan mempresentasikan produk-produk yang Anda hasilkan, ya. Ini kita harus segera menyesuaikan diri. Yang kedua, menerjemahkan perubahan yang masih dalam angan-angan kalian. Hari ini 3 slide ini saya menerjemahkan itu. Jadi anak-anak, ini tolong diikuti benar. Apa ya yang harus saya lakukan pada masa pandemi ini? Hari ini 2 slide di atas, itu saya sudah berusaha menerjemahkan angan-angan kalian. Saya harus bagaimana di PBM daring ini, ya. Tidak seperti daring-daring sebelumnya, hanya mengikuti Bapak Ibu Guru ceramah, tugasnya Bapak Ibu Guru tanpa ada produk dan tanpa mempresentasikan. Ya, hari ini misalnya, kalian sore ini nanti sholat asar, apa yang kalian temui di sana? Di masjid musola banyak sandal berserakan, tata itu. Sandalnya ditoto menghadap langsung ke depan, sehingga kalau jamaah turun dari masjid, dari musola, itu bisa langsung berjalan, tidak eker-ekeran goleki sandal. Itu adalah perbuatan baik yang harus kalian publikasikan dan harus kalian jiwai, ya. Terus yang ketiga, mewujudkan keadaan lebih baik sesuai dengan harapan pelanggan kita. Pelanggan ini siapa? Ya Anda semua, orang tua kalian, wali kalian, ya, dan juga dunia usaha maupun dunia industri, tempat prakerin kalian dan juga tempat kerja kalian. Apa tempat prakerin kalian itu tidak protes di saat anak-anak yang kita titipkan di sana itu tidak ngerti apa-apa, attitude-nya nol, sopan santunnya nol, pakaiannya kotor, tidak pernah dicuci, tidak pernah disetrika, baunya juga nggak karu-karuan. Ini adalah modal kita untuk bersahabat dengan dunia usaha maupun dunia industri. Kalian nanti itu akan menentukan juga adik-adik kelasmu. Di saat kalian di tempat prakerin itu berbuat ulah tidak baik, maka dunia industri atau dunia usaha yang ditempati PKL kalian tidak mungkin tahun depan mau menerima anak-anak SMK Widyagama, gitu ya. Terus yang selanjutnya, ini masih ada 2 slide, gitu ya. 4 perubahan yang terjadi pada masyarakat sepanjang hayat. Jadi tolong ini dipahami juga. 4 perubahan yang pasti akan terjadi di masyarakat. Yang pertama, setiap masyarakat merasakan adanya perubahan sosial dalam lingkungannya, baik itu berjalan lambat atau cepat. Yang berjalan cepat adalah hari ini, banyak mayat bergelimpangan. Bahkan kemarin saya cerita dengan Gus Soipul. Selama semalam 30 mayat di RSU ngantri untuk dimandikan. Dan ada beberapa mayat yang tidak disolati. Maka kalau kalian sudah tahu kejadian-kejadian seperti itu, kalian harus segera memperbaiki diri. Dan usia tidak ada yang tahu panjang atau pendeknya. Bisa jadi besok nanti atau hari ini
di antara kita itu juga akan mati. Ya, di antara kita juga akan mati. Untuk itu perubahan-perubahannya itu nanti juga kalian bisa mengikuti, ya. Terus setiap masyarakat merasakan adanya perubahan sosial. Jangan hanya merasakan, kitalah nanti yang akan jadi penentu perubahan itu, ya. Perubahan itu kita yang akan menentukan. Terus saat perubahan dialami oleh lembaga kemasyarakatan, maka akan terjadi perubahan pula pada lembaga sosial. Nah, kita termasuk adalah yang terdampak. Sekolah terdampak, keluarga terdampak, masyarakat terdampak. Banyak masyarakat nyinyir di medsos. Yang nyinyir-nyinyir ini sebetulnya juga lebih banyak yang dapat bantuan dari pemerintah. Entah itu uang tunai yang setiap bulan 600, beras yang berapa kilo setiap keluar ada 10 kilo, 20 kilo, tapi mereka tidak mensyukuri itu, gitu ya. Terus ada konflik di mana-mana, ya, konflik Satpol PP dengan pedagang kaki lima, ya, konflik masyarakat dengan jalannya yang ditutup. Tapi itu semua nanti akan berjalan dengan baik, ya. Jangan khawatir, jangan takut, ya. Ini adalah proses yang harus kita ikuti, bukan hasilnya. Kita ditunjukkan bahwa proses kehidupan itu sangat keras, ya. Jadi kehidupan kita itu sangat keras. Makanya itu sama Tuhan ditunjukkan. Konflik di dalam keluarga, konflik di lembaga, konflik di pemerintahan, konflik di jalan raya. Medsos ini sumbernya itu luar biasa. Ada yang asli, ada yang palsu. Kita juga harus bisa mengikuti itu. Di medsos ada yang hoak, artinya apa? Di darat juga ada yang berbohong, gitu ya. Terus perubahan dapat terjadi di bidang kebendaan atau materi maupun spiritual. Hari ini kalian merasa bahwa tidak cukup dengan biaya, kehidupan, makan serba susah, ekonomi serba susah. Omong kosong itu, ya, omong kosong. Semua akan baik-baik saja sebetulnya, itu ya. Semua akan baik-baik saja. Tingkatkan spiritualitas kita. Kalian yang beragama Islam 5 waktu dijaga, ya, 5 waktu dijaga. Yang non Muslim juga sama, ke gereja, ya, dan lain sebagainya. Yang kepercayaan ya juga sama, ya, lakukan dengan kepercayaan itu. Ini yang terakhir, slide yang terakhir. Acuan membangun sekolah kita. 1. Masa depan keluarga besar SMK Widyagama untuk Indonesia kuat. Jadi kita tidak usah berpikir diri kita. Mari kita menguatkan Indonesia ke depan. Kalian semua adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa ini, gitu ya. Bukan hanya mengendalikan diri sendiri maupun keluarga. Kalian bisa jadi nanti bisa jadi presiden, menteri, gitu kan, bupati, wali kota. Itu bisa jadi dari SMK Widyagama Malang. Dan itu saya yakini betul. Kalian bisa jadi apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi mari kita segera mengkondisikan diri kita. Terus yang kedua, skala pencapaian kita ini bukan lokalan, ya, bukan hanya di keluarga atau kampung kita, tetapi kita tingkatannya adalah nasional dan internasional. Bahkan alhamdulillah SMK Widyagama Malang adalah salah satu dari 15 SMK se-Indonesia menjadi pengampu camp kreatif nasional, khususnya di bidang data science, ya. Ini luar biasa. Capaian kita adalah nasional, bukan anak Karangploso lagi, Bugis lagi, LA Sucipto, Bantaran, bukan itu. Sekarang kita mengawal camp kreatif tingkatannya internasional. Bahkan pematerinya ada yang dari Jerman dan ada juga dari Amerika. Luar biasa ini. Kenapa? SMK Widyagama segera berubah, menyesuaikan diri dengan keadaan. Tidak hanya takut, selimutan, turu, ya. Terus ogah-ogahan, hanya mengeluh, menyalahkan pemerintah, menyalahkan dinas kesehatan. No, tidak ada itu, gitu ya. Jadi skala pencapaiannya tolong sekarang dirubah, gitu ya. Yang merasa tadi keberatan data pulsanya,
Itu nanti yang kelas 2, kelas 3 kan salahmu sendiri kalau tidak mengikuti arahan dari sekolah. Kalau nomor kamu itu yang kemarin tetap dipakai, subsidi pulsa dari Kemendikbud tetap jalan, gitu ya, tetap jalan sampai hari ini, gitu ya. Terus yang ketiga, medan perang kita adalah masa depan, bukan medan perang kita ini di Borobudur 12, masa depan, tidak terkapling-kapling, gitu ya, luas sekali, baik di darat maupun di medsos atau di dunia maya. Terus yang ketiga, kita memiliki segalanya, baik SDM maupun sumber daya alamnya. SDM kalian luar biasa, TK, SD, SMP, pendidikanmu luar biasa, SMK juga luar biasa. Sumber daya alam kita di Indonesia ini luar biasa, banyak yang belum dikembangkan. Bahkan saat ini, di masa COVID ini, banyak negara-negara, khususnya Cina sama Amerika, pengen merebut sumber daya alam di Indonesia. Untuk itu apakah bisa? Tidak akan bisa, karena ini adalah milik kita. Kita pertahankan, kita perjuangkan, untuk kita kembangkan sendiri. Dan yang berikutnya, paradigma kalian nanti adalah sebagai pembelajar Pancasila. Yang pertama adalah kalian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sudah bukan zamannya lagi sekarang. Kalian TK, SD diajari sholat, diajari doa-doa, SD masih patuh, SMP rodo hilang, SMK tambah hilang. Kembali lagi, kembali seperti kalian TK dan SD, selalu senang dengan kondisi ritual, spiritualmu. Ke musola senang, ke masjid senang, ngaji senang, doa-doa senang. Jangan percaya dengan teman-temanmu yang ngajak curang, ngajak berbuat tidak baik. Kesenangannya hanya sesaat. Ingat itu. Kesenangan berbuat tidak baik atau perilaku menyimpang hanya sesaat. Tindian, ya, tindian itu kesenangannya hanya sesaat. Tatoan kesenangannya sesaat. Nanti bisa kita buktikan, gitu ya. Tapi kalau berbuat baik, kesenangannya seumur hidup. Kita membantu orang, kesenangannya seumur hidup. Kita mencederai teman, ya, senangnya hanya sesaat. Menyesalnya seumur hidup. Gitu ya. Terus gotong royong. Kita harus saling bantu membantu, bahu membahu. Ada teman, ada kerabat, saudara, tetangga. Kalau yang merasa ada kesempitan, ayo kita tolong, ya. Terus berkebinekaan global. Kita menghargai budaya orang lain, kita menghargai kebiasaan-kebiasaan orang lain yang baik lah ya, yang baik. Kalau kebiasaan yang jelek, jangan kasih kendor, ya. Tetap harus kita luruskan. Kalau ada teman berbuat salah, luruskan. Lingkungan yang berbuat salah, luruskan, ya. Jangan diberi kesempatan, ya. Kalau kebinekaan global kita itu baik, harus kita hargai. Terus kita juga harus kreatif. Kreatif dalam tanda petik loh ya. Kreatif dengan kondisi kita. Jangan menunggu kaya baru kreatif. Ya gak suge-suge. Jangan menunggu makmur baru kreatif. Jangan. Kreatif itu asal muasalnya adalah orang yang kecepit itu bisa berkembang, itu kreatif. Sehingga yang sekarang tidak kecepit, jika kreatif maka kehidupannya akan semakin baik. Terus berbudaya kerja, ya. Pagi segera bangun dan bekerja. Bekerja apa? Membantu orang tua. Bersih-bersih rumah, belanja, bantu masak, bantu apa saja, ya. Ini berbudaya kerja, berbudaya industri. Kalian cita-citanya kemana? Cari itu di Mbah Google. Saya pengen bekerja di Telkom, saya pengen bekerja di Honda, Yamaha. Cari budayanya di sana. Pakai topi ya topi yang baik, bukan topi lecek, ya. Cara menggunakan topi juga baik, katelpaknya juga baik, celananya juga baik. Sama kita mengimitasi dengan seseorang yang kita dambakan, seseorang yang kita puja, seseorang yang kita puji-puji, ya seperti itu. Ini adalah budaya industri kita.
pengen kerja di mana, ya budayanya sama, ya. Pengen jadi tentara, anak-anak kan sudah mulai rambutnya dipotong cepak, jalannya pun juga sudah sigap, tegap, kan itu, lari, push up dan lain sebagainya. Ini budaya-budaya yang harus kita tumbuhkan. Tidak malah turu, dijak Zoom meeting, geluntang-geluntung supaya dilihat temannya. Pemuda zaman sekarang, pemuda apa ini? Ya, tidak boleh seperti itu, gitu ya. Terus bernalar kritis. Silahkan kalian cari ilmu sebanyak-banyaknya, ngaji di mana-mana, ya, untuk bekal hidup kita, ya. Kalau tidak paham, ditanyakan kepada guru-guru kita, gitu ya. Terus setelah itu kalian yang terakhir harus mandiri, ya. Mandiri ini 24 jam. Yang biasanya kalian kan sudah merepotkan, umbah-umbah gak gelem, seteliko gak gelem, gawe mie bengok, nyeluk pembantune, nyeluk ibuke. Mandirilah. Kamu besok akan keluar dari SMK Widyagama kos. Keluar dari Widyagama nanti kamu juga harus mempersiapkan diri mencari makan sendiri. Bahkan kalau tidak bisa atau tidak mau membayangkan, 3 tahun lagi yang kelas 1, yang kelas 2 tahun lagi, yang kelas 3 setahun lagi. Bayangkan, sekarang hidupmu tinggal sendiri. Bapak ibu kita meninggal dunia hari ini. Apa yang besok kita lakukan? Kalian besok hidup sebatang kara. Apa yang harus kita siapkan? Kamu jangan leha-leha, sekarang punya bapak ibu yang selalu melayani kalian. Bapak ibu kita ini bukan pembantu kita. Bapak ibu kita ini adalah sekarang yang kita ambil ridho dan keikhlasannya. Jangan ditekan, jangan disiksa. Ya, kamu nanti sore bapak ibu kita meninggal dunia, kamu hidup sendiri. Sudah siapkah kalian? Ya, sudah siapkah kalian hidup sebatang kara? Makan sendiri, cari sendiri, cuci sendiri, tidur sendiri, bayar listrik 200.000 ambek banyu sendiri. Bisa ndak? Jangan kalian sekarang enak dewe, itu ya. Terus yang ke berapa ini? 6. Bukan membangun materialisme. Ya, tujuan dari sekolah bukan membangun materialisme, cek entang sugih, entang opo ndak. Tapi sekolah membangun kepribadian, membangun karakter, ya. Jadi kamu sekolah di SMK Widyagama, ya mungkin ada gaji, ada penghasilan untuk wirausaha, enggak apa-apa untuk mensupport. Tetapi fokus pendidikan di SMK Widyagama Malang adalah membangun karakter, membangun kepribadian yang siap kerja, ya, siap mandiri, siap kreatif untuk hidup di masa depan. Dan penutupnya, mari berbuat baik supaya menjadi pusat energi dan medan magnet kehidupan. Saya ulangi lagi. Mari kita bersama-sama berbuat baik, ya, supaya menjadi energi dan medan magnet kehidupan. Di saat kita berbuat baik, maka kita akan menjadi pusat energi dan pusat magnet kehidupan diri kita. Kita ndak usah kerja ngoyo sudah. Rezeki akan sendiri datang. Insya Allah itu. Jadi kalau kita selalu berbuat baik, kita akan menjadi pusat energi dan medan magnet kehidupan bagi diri kita dan juga bagi sekeliling kita. Insya Allah rezeki dari Allah akan selalu mengejar kita. Rezeki kita itu akan menghampiri kita. Kita tidak perlu susah-susah cari, ya. Kita tidak usah repot-repot cari. Rezeki akan menghampiri kita. Rezeki akan datang ke kita tiba-tiba. Percaya itu. Yang harus kita lakukan apa? Selalu berbuat baik supaya menjadi pusat energi dan magnet kehidupan di diri kita maupun di lingkungan kita. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Pesan saya terakhir, selalu sehat dan selalu jaga kesehatan. Dan nanti pada kesempatan yang berikutnya kita pasti juga akan selalu ketemu,
Sampaikan salam kami kepada orang tua yang selalu mensupport diri kalian. Kalian harus berjanji kepada orang tua, hari ini saya akan berubah. Hari ini saya akan mengikuti perubahan zaman dan desain zaman ini. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh ogah-ogahan, tidak boleh nyinyir menyalahkan siapa saja. Mari berbuat baik. Insya Allah kita memiliki energi dan magnet kehidupan. Rezeki akan datang menghampiri kita, bahkan mengajar kita sampai kita bersembunyi pun, rezeki pun juga akan tetap datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih.